Oke teman-teman, ini adalah percobaan saya ataupun eksperimen saya di bidang pohon adenium. Ada 3 bibit adenium, bukan bibitnya, ada 3 pohon adenium. Yang ini adalah jenis obesum. Posisinya 18 bulan tanpa media tanam apapun, tanpa siram, tanpa air. Dan yang ini adalah jenis Arabicum godzi. Ini sama prosesnya selama 14 bulan ya, tanpa media tanam. Sedangkan yang ini jenis Black Knight ini sudah 9 bulan tanpa media tanam. Seperti apa hasilnya ya setelah sekian lama tanpa media tanam? Oke, kita review yang ini. Ini adalah jenis Black Knight. Ini sudah 9 bulan tanpa media tanam. Jika dilihat dari bagian atas terlebih dahulu, dari cabang atas ini terlihat mengecil, meramping, dan cenderung lebih kurus ya batang ini. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak memiliki nutrisi apapun yang diserap dari media tanam. Kemudian ini juga ada daun-daun kering ya. Jadi setelah sekian lama tanpa media tanam, dia tumbuh daun kering, 3 kali tumbuh daun kering dan tidak nyampe berdaun lebar, hanya segitu saja. Dan untuk yang bagian bawah ini akar ya, lihat akarnya ini seperti ini kondisinya. Ini akarnya sangat lembek dan lentur tapi kering. Nah, kemudian banggolnya ini bagian tengah ataupun batangnya kelihatan empuk, isut, tapi ini juga masih berwarna hijau. Ini menandakan bahwa adenium ini masih sehat. Dan lihat di sini ada beberapa cabang atau hampir semua cabang itu mengarah ke samping ya. Itu karena apa? Karena waktu proses tanpa media tanam itu digeletakkan begitu saja di atas kardus, kemudian otomatis si batang-batang ini, batang ataupun cabang adenium ini mencari sumber matahari ya. Jadi dia mengikuti arah sinar matahari. Kemudian kalau dilihat-lihat lagi ini nih ya, bonggol ataupun akar bagian bawah ini empuk, tapi ini tidak membuat jadi apa. Ini akan tetap bisa ditanam karena kondisi akarnya pun tetap masih sehat, walaupun kering dan lembek, akarnya tetap masih sehat, aman untuk ditanam. Nah, kalau yang ini jenis godzi, ukurannya 14 bulan tanpa media tanam. Kita buang dulu terapianya. Nah, kalau si godzi ini posisinya digantung ya, digantung jadi pakai tali. Nah, lihat sama daunnya juga ataupun cabangnya juga mengarah ke suatu arah ke samping, karena mereka mencari sumber matahari, cahaya matahari. Kemudian nih di sini ada kerowakan ataupun bolongannya. Jadi sebelumnya itu pohon ini mengalami busuk di bagian samping, dan kita antisipasi, kita bolongi, kita buang bagian yang busuknya, dan hasilnya pun seperti ini. Jika dilihat hasilnya itu, lukanya itu bekas potongan pisau tadi, ini sangat kering ya, bahkan sudah tumbuh akar lagi di atasnya ya. Kemudian akar-akarnya juga lumayan cukup banyak. Setelah itu ini bisa dipotong dan dijadikan individu baru ya, seharusnya sebetulnya ya. Nah, ini aman untuk ditanam kembali karena luka-luka ini sudah kering. Nah, ini yang bagian dalam warnanya hitam, tapi hitam kalau dicolok pakai tangan, ini dalamnya kering, jadi aman untuk ditanam. Yuk, selanjutnya kita review dari hasil bagian bawah tanpa media tanam selama 14 bulan. Nih bagian bawah, akar bawah ini nih dilihat, sudah mulai ada yang kering ya, kering mengarah ke atas. Nah, ini sangat kering sekali bagian akar ini, dan lembek, lentur, dan ini sangat cocok ataupun sangat mudah diarahkan kalau kita mau program akar. Arah akarnya mau kemana itu sangat gampang karena akarnya sangat lentur sekali. Kemudian kita pindah ke cabang ya, seperti ini. Cabangnya ini dulu itu hanya seginilah, kurang lebih segini. Kemudian setelah 14 bulan maka memanjang, dan hasilnya rantingnya ataupun cabang-cabang ini semakin kurus dan berdaun. Ini ada daunnya ya. Nih daunnya ya pada tumbuh tapi tidak mampu bertahan lama. Dia kering dan rontok, kemudian tumbuh lagi daun muda yang baru seperti yang ada di
kamera Anda, di layar Anda ini adalah beberapa daun-daun baru yang tumbuh menggantikan daun yang gugur tadi atau yang kering tadi. Seperti ini. Dia bertambah panjang kurang lebih 5-7 cm ya panjangnya itu, tapi dengan kondisi mengering. Dan lihat, setelah usia 14 bulan dapat dilihat dia sudah mulai mengalami pembusukan di bagian cabang atas nih. Ya, lihat tuh. Ada satu batang cabang yang sudah mulai mengalami pembusukan dari pucuk mengarah ke batang bawah ya. Dia akan mengarah ke batang bawah. Kalau tidak kita potong, maka busuknya itu akan semakin merambat ke bawah. Oleh sebab itu harus kita selamatkan dan dipotong bagian yang mulai busuk tersebut dengan menggunakan pisau ataupun silet yang benar-benar bersih. Ketika hasilnya dipotong, hasil potongannya itu masih mengeluarkan getah berwarna bening, berarti itu aman untuk ditanam kembali. Nah, ini dia yang paling ekstrim. Ini adalah jenisnya Obesium dan bunganya warna putih. Ini 18 bulan tanpa media tanam. Hasilnya seperti ini, lembek sekali. Dulu awal-awal dibuang media tanamnya itu dia panjangnya mungkin ada 1 meteran lebih ya. Nah, dari bagian sini dulu itu ada cabang yang mengarah ke samping kanan dan kiri. Mungkin dari cabang ini adalah sekitar 15 sentian, dan dia selama 18 bulan ini dia telah mengalami 3 kali pembungaan walaupun tanpa media tanam, dan bunganya itu tidak bisa menjadi buah dan akhirnya tidak bertahan lama dan gugur kembali. Selanjutnya kita akan coba belah tanpa menggunakan pisau atau apapun. Batang ini sangat mudah dibelah walaupun hanya dengan menggunakan tangan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pembusukan dan dia sudah tidak layak untuk ditanam. Kenapa? Karena lihat aja nih, batangnya aja sudah busuk sampai sepanjang ini. Kita akan coba sampai mana busuknya ya. Nah, kalau dilihat-lihat bentuk batang adenium itu yang busuk itu seperti ini, berserat ya. Batangnya itu berserat, tidak memiliki bahan yang keras. Kalau dipencet seperti ini maka akan mengeluarkan air, itu tandanya busuk. Dan ini batangnya ini berwarna coklat. Biasanya batang berwarna sehat itu berwarna putih, kalau ini berwarna coklat dan ini menandakan memang busuk. Batang ini semuanya busuk. Kita cek sampai ke pangkal akar, busuknya itu sampai enggak? Oh iya, udah nyampe di akar, dan sepanjang ini kebusukannya. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah itu sudah membusuk. Jadi pertama kali busuk itu adalah bagian atas pucuk, kemudian merambat ke bawah. Kemudian kita cek akarnya ini sudah sangat gampang dicabut seperti ini, tidak membutuhkan tenaga. Ini akar-akar ini sangat gampang sekali untuk dicabut karena dia sudah tidak lagi berfungsi dan dia sudah mati ya teman-teman. Jadi seperti itu hasil kesimpulannya, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.